Korintus pasal 4. Saya baca 2 Korintus 4 dari pasal 2 Korintus pasal 4. Saya baca dari ayat 16, nanti nyambung ke pasal 5. Hanya di pasal 5 itu hanya sampai 2 ayat. Jadi saya baca, kita dengar daripada firman Tuhan ini dari 2 Korintus 4 pasal 16 nyambung ke pasal 5 ayat 1 dan 2. Oleh karena itu saya baca, saudaraku, di pasal 4 ayat 16 ini ada judulnya, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ayatnya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di pasal 5 ayat 1-nya, karena kami tidak tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang dibuat oleh, bukan yang dibuat oleh manusia, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Pasal 2-nya, ayat 2-nya, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudaraku, mari kita sudah baca tadi, dengar daripada ayat. Sebagai kita yang dicipta, saudaraku, kita tidak tahu besok pun atau sejam yang akan datang apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi saya baca tadi yang dikata kami itu, bisa juga kita bilang kita atau aku. Kita atau aku belum tahu apa yang akan terjadi besok, sekalipun aku menyampaikan firman Tuhan. Sering kita lihat di YouTube ada hamba Tuhan yang selagi menyampaikan firman Tuhan tiba-tiba jatuh, meninggal di tempat. Itulah yang saya sampaikan tadi, kita belum tahu apa yang akan terjadi bagi kita masing-masing pribadi untuk besok. Tuhan yang tahu rencananya di dalam hidup kita masing-masing. Kita hidup masing-masing, memang kita secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan punya rencana bagi kita masing-masing. Saudaraku, ketika saya datang ke Jakarta ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengan iman saya melangkah, bukan dengan melihat, tetapi dengan percaya. Makanya di pasal 5 ayat 7, sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, saudara. Kita percaya apa enggak? Kitalah yang tahu kita percaya atau tidak kepada Tuhan. Bisa kita katakan percaya, tapi ketika ada datang sesuatu di luar dugaan kita, kita bisa jatuh. Kenapa seperti ini? Itulah kelemahan manusia. Manusia selalu merasa apa yang dicita-citakan dan diinginkan itu pasti. Tetapi Tuhan berkata lain, saudaraku. Sebab itu di ayat pertama tadi,
kita ganti kami itu kita, tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Karena kita percaya Tuhan, saudaraku, rencana Tuhan bagi kita bukan rencana kita, harus dituruti Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab penderitaan ringan, di sini dikatakan ringan. Kenapa ringan? Karena menurut firman Tuhan ini tidak sebanding apa yang kita alami ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sering kita, saudaraku, menganggap hidup ini kita seolah-olah hidup untuk selamanya. Sehingga sering kita merancang masa depan kita untuk selama-lamanya. Padahal hidup kita paling tinggi 70 tahun. Haleluya. Haleluya. Raja Daud itu menurut yang saya baca referensi dari yang lain, umurnya hanya 70 tahun, saudara. Itu pun bayangkan, saudaraku, dia seorang raja. Kalau dipikir-pikir pasti makanannya enak, dia yang sehat, mungkin dia harus mencapai 100 lah menurut logika kita. Tapi ada rencana Tuhan buat dia, dan begitu juga buat kita. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Ini menjadi ingat-ingatan bagi kita, saudaraku, firman Tuhan ini, termasuk buat diri saya sendiri dulu. Buat saya sendiri dulu berkat ini saya sampaikan. Ini buat pribadi individuku, bukan untuk keluargaku. Saya sudah beranak cucu. Saya belum tahu juga rencana kepada mereka masing-masing nanti sampai anak cucuku. Tetapi saya tetap di dalam doa selagi napasku ini diberikan Tuhan. Dan kita percaya, kita yang berharap kepadanya, ada rencana Tuhan bagi kita masing-masing, bahkan sampai anak cucu kita. Sekalipun nanti di dalam iman percaya kita itu bukan mesti kita lihat lagi, tapi doa kita akan diperhitungkan Tuhan di masa hidup kita itu nanti sampai anak cucu kita. Itulah iman yang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi kita belum melihat. Nanti karena percaya kita itulah yang diperhitungkan seperti yang tertulis di pasal 5 ayat 7 tadi. Nah, di ayat 17 tadi, saudaraku, pasal 4 itu, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudaraku, kalau kita terjemahkan segala-galanya, ibaratnya kita diberi emas 1 ton, lalu diberi kau hidup 1000 tahun, ini bisa untuk kau makan. Ini juallah ini nanti, jadi kau tidak bakal melarat. Ibaratnya diberi umur, memang belum ada hidup 1000 tahun. Si Metusala hanya hidup 1900 sekian lah, hampir 1000. Tapi saudaraku, di pasal ini, di ayat ini dibilang melebihi dari segala-galanya. Tapi sering kita berpikir, berencana untuk seolah-olah hidup kita untuk selamanya. Amin. Tetapi sementara hidup ini, saudara. Mari kita katakan kepada diri kita, hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Tuhan, pujilah Tuhan di dalam kesementaraan itu. Berserahlah hidup kita kepada kesementaraan itu. Di dalam kesementaraan itu ada rencana Tuhan bagi kita, bukan kesementaraan, adalah kekekalan, saudara. Di ayat 18, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan di dalam tubuh kita yang kita alami dalam hidup ini, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara.
Sedangkan yang tak kelihatan adalah untuk kekal. Jadi yang kita harapkan yang tidak kelihatan ini adalah untuk kekal, saudaraku. Tapi kita jujur bertanyalah diri sendiri, saudaraku. Tapi tidak tahulah memang hanya aku, tapi rasanya manusia hampir seperti itu kok. Tapi kita sering merencanakan seolah-olah hidup ini untuk 1000 tahun, saudaraku. Tanya diri sendiri. Saudara sudah mengakui saya ini hamba Tuhan. Saya sampaikan ini. Karena Roh Kudus berbicara kepada hambanya ini. Itu kepada kita. Kita mau hidup untuk 1000 tahun, rencana kita atau hanya untuk sebentar. Tetapi memang dunia ini terbalik, saudaraku. Kalau kita berbicara seperti ini, Tuhan pasti berkata, kamu ini. Tapi sementara pun perlu mau kau nikmati dunia ini, kata. Oh, itu udah berlawanan bagi kita, saudaraku, setiap yang percaya. Padahal di balik yang kita harapkan adalah kekekalan, saudara. Amin. Amin. Di ayat 1-nya pasal 5 itu, karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, berarti kita mati nanti suatu saat. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal. Itu untuk meneguhkan di ayat 18 tadi. Ayat 17. Di ayat 2, pasal 2, pasal 5 tadi, ayat 2, pasal 5 tadi, selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang. Tapi memang sering berlawanan tubuh dan roh. Sebenarnya kalau sekilas, saudaraku, kita sudah percaya dulu. Saya waktu kecil, saudaraku, jujur ya, Tuhanlah yang tahu. Waktu saya masih kecil, ketika saya percaya ada hidup kekal, saya bilang, kalau memang ada hidup kekal ini Tuhan, panggillah aku. Toh juga Tuhan sudah menyediakan hidup kekal bagi. Ini waktu kecil ini, saudara. Tapi sampai hari ini saya ada. Berarti ada rencana Tuhan bagi kita. Itulah yang ketidaktahuan kita. Jangan kita merasa tahu. Jangan kita sok tahu. Kan saya sok tahu waktu itu. Saya bilang, panggil aku Tuhan. Toh juga ada hidup kekal bertemu dengan engkau. Tapi ada rencana Tuhan. Hari ini saya masih ada. Besok pun saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidupku. Tuhan izinkan mulutku ini menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Sering saya sampaikan, kita jangan melebihi daripada yang lain. Tetapi kita tidak dituntut untuk rendah negatif. Minder. Tetapi biarlah kita merendah memang di dalam Tuhan, saudara. Inilah yang tidak diyakini oleh dunia ini. Yang kekal, yang pencipta alam semesta ini, saudaraku, mau dihina, ditampar, dipolok-polok. Mungkin manusia kita, emosi kita diizinkan seperti itu. Iya, mati-matilah akan kulawan, pasti begitu, saudara. Inilah yang dituntut bagi kita, diizinkan Tuhan penderitaan yang kita alami ini, supaya kita didapati sempurna sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ada penahanan diri. Biarlah satu sama lain melihat kita tidak sempurna, saudara. Kalau kita sudah sempurna, tidak mungkin lagi Allah mau menjadi manusia di dalam Yesus. Tapi itulah yang mau dibentuk. Saya percaya kalau sudah Tuhan tidak menginginkan lagi saya hidup supaya aku sesuai dengan rencana Tuhan, besok pun dipanggil saya, saudara. Haleluya. Karena apa? Supaya nanti semakin tidak bertambah dosa. Setiap manusia, setiap waktu dan waktu pasti bertambah dosa manusia. Siapapun itu. Tetapi itulah enaknya kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, kalau kau berdosa datang kepada aku. Tuhan tahu kita jatuh bangun itu, saudara. Bangun, oke, ke sini kata Tuhan. Tapi ketika jatuh, udah naik. Diizinkan Tuhan itu bagi kita. Ada di waktu kita jatuh, bangun. Bukan bilang,
kalau orang Batak bilang, "Dang situ jang nagadak Tuhan." Kalau ibu itu kurang ngerti, tapi ngerti, saya percaya dia ngerti dikit-dikit bahasa Batak. Tuhan itu bukan situ jang nagadap, situ guna jongjong, bukan. Amin. Justru di kita jatuh itu bangkit. Aku masih inginkan kau hidup 3 hari, contoh. Aku masih inginkan kau hidup 1 tahun lagi. Itulah ketidaktahuan kita sebagai yang dicipta. Belum tahu kita rencana Tuhan. Tapi biarlah di dalam hidup kita ini selalu kita berserah. Jangan mau kita dengar orang menghukumi kita. Kau begini begitu. Tuhan tidak pernah menghukumi kita. Tuhan tidak pernah mendakwa kita. Haleluya. Sejahat apapun, Tuhan sudah mau tersalib bagi kita, saudara. Iya. Kita amini itu. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu hari ini ketika kita jatuh di pembukaan tadi pasal 4 ayat 16 itu, jangan tawar hati. Juga waktu menghadapi maut. Maut ini bermacam-macam. Bukan berarti maut itu bisa tidak sesuai dengan rencana kita. Kita umpamanya berbisnis jatuh. Tuhan izinkan itu. Saya berkata seperti ini, saya sudah mengalami. Jadi saya berani berkata-kata, saudara. Semua pun hamba-hamba Tuhan, mulai apa yang ditulis dari Kejadian sampai ke akhir. Ketika mereka menciptakan, menulis daripada firman itu kan inspirasi. Tetapi didorong oleh Roh Kudus, dikanon atau diteguhkan daripada Roh Kudus apa yang dia kata. Makanya semua firman Tuhan ini diteguhkan. Ada banyak firman Tuhan, saudaraku, di Alkitab ini yang tidak ditulis. Tapi karena tidak diteguhkan, tidak ikut terkanon. Apa sih kanon? Kalau yang saya baca, kanon adalah semacam meteran, itu bahasa Yunani. Jadi apa yang tertulis di Alkitab ini, inilah yang dikanon, diizinkan Roh Kudus terjadi Alkitab. Ditulis mereka masing-masing terinspirasi. Umpamanya ketika Musa berkata pada mulanya, ya karena sudah melihat, dia sudah membaca daripada kejadian-kejadian hidup ini. Kita pun bisa berinspirasi. Kalau saya pernah begini mendengar firman Tuhan, dan lalu saya mengatakan dalam berarti ketika belum ada segala sesuatu, yang ada adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belum ada segala sesuatu, belum ada ruang, belum ada waktu. Lalu ku bikin di pikiranku, oh berarti ke kanan dan ke kiri, ke depan atau katakanlah mata angin yang 8 itu, belum ada apa-apa bagi manusia, saudaraku. Tapi bagi Tuhan tidak ada batas waktu, batas pandangan dia ke depan, ke kiri, dan dari mata angin yang 8. Sungguh karena itu tak terbayangkan bagaimana kalau kita bayangkan Tuhan itu besarnya. Makanya ada nyanyian, Allah besar, lalu tangan ke kiri dan ke kanan ke depan. Sungguh tidak ada batas ke kiri, ke kanan, dan ke depan besar. Haleluya. Tetapi puji syukur, saudaraku, Allah kita itu mau menjadi seperti besar kita. Amin. Mari kita melihat ini, kita mengaca diri. Kalau gitu tidak sebandinglah aku. Aku ini adalah manusia berdosa yang hina, aku dibuat dari debu. Bahkan Abraham berkata, aku ini debu, Tuhan, bolehkah aku berbicara lagi? Nah, jadi kita ketika masih berbicara lagi, masih Tuhan izin. Mau saya sampaikan pagi hari ini, apapun yang kita alami, belum tahu apa hari yang terjadi besok. Kita mau berencana berbisnis, atau katakanlah kita merosot di dalam prestasi kita, merosot di dalam profesi kita. Ada Tuhan punya rencana yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin. Amin. Itulah kita hamba Tuhan yang dibagi hari ini. Itu ada rencana Tuhan bagi kita. Oleh karena itu mari kita berserah. Sebagai penutup saya baca, saudaraku, di 2 Korintus pasal 5.
tadi saya ambil dari ayat 19 2 Korintus 5 atau 2 Korintus pasal 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka atau pelanggaran kita yang telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kita, saudara. Memperdamaikan dirinya Allah yang kita sembah itu. Saudaraku, banyak di dunia ini belum percaya bahwa Yesus itu adalah. Nanti masing-masinglah mereka seperti yang ditulis di Wahyu. Nanti ketika ditanya, mari kita menjawab masing-masing. Apa jawaban kita nanti? Haleluya. Amin. Amin. Bapa di surga, puji syukur bagimu. Hamba-Mu sudah berbicara. Biarlah Engkau tambah-tambahkan hikmat pengertian bagi kami yang mendengarnya. Haleluya. Terlebih juga bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur dan hormat hanya bagimu. Glory bagimu, glory bagimu. Kami yang mendengarnya diberkati di tempat kami masing-masing. Dan juga tempat ini kiri kanan muka belakang kami di PUI 11 Blok F335 ini hamba percaya ada damai sejahtera kiri kanan muka belakang kami Haleluya. di tempat. Haleluya Tuhan Yesus. Glory bagimu, glory. Yes. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, doa pagi kita luar biasa, firman Tuhan memberkati kita. Kita terus berdoa agar firman Tuhan ini menjadi berkat, dan kita juga terus berdoa untuk semua gereja. Gereja kita menjadi berkat buat gereja-gereja, karena gereja Kristus dibangun berdasarkan hubungan. Maka firman Tuhan ini diterima karena kita mengasihi semua gereja, HKBP, GPIB, GKI, semua adalah gereja kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat, karena kita menyembah Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.